I'm just looking out for you tonight. We used to run around this ghost town, always thinking out loud, how we gonna get out. I remember we dreamed of places that we could go, castles with the strange glow, people that we don't know. I remember we lived a life that's so ordinary from the start. We looked for stranger things, cause that's just who we are. Found me the edge of something beautiful and loud, like I'm picturing now. Castles glitter under Spanish skies, but I'm just looking out for you tonight. Snow white mountains in a foreign state. Tell me someday we'll get there. Someday. I see a technicolor shadow underneath your window. Just in case you don't know, I can see it. You cast an unfamiliar day glow, different than what I know, shining like a halo. I can feel it. We turned our back on ordinary from the start. We look for stranger things, cause that's just who we are. Found me the edge of something beautiful and loud. Show me the sky falling down. Castles glitter under Spanish skies, but I'm just looking out for you tonight. Snow white mountains in an ancient place. Tell me someday we'll get there. Someday. Castles glitter under Spanish skies, but I'm just looking out for you tonight. Snow white mountains in an ancient place. Tell me someday we'll get there. dialokasikan untuk pembangunan trestel di darat dan juga pembangunan dermaga. Trestelnya kan lebih kurang 3 km, sekarang sudah sampai 2,7 km, kira-kira 300 meter lagi, diharapkan bulan Maret sudah selesai. Dan setelah ini nyambung, maka daratnya akan disegerakan untuk bisa dioperasikan. Kami perkirakan sekitar bulan Juli, Agustus 2020 ini sudah mulai beroperasi. Itu beroperasi untuk kapasitas berapa? Kapasitasnya tadi kan untuk peti kemas 500.000, tapi tentu bertahap dari situ. Kita akan lebih fokus di fase pertama ini adalah untuk liquid, karena sekitar sini ini kan banyak memproduksi CPO dan seterusnya, dan kita sudah bicara dengan beberapa pemilik CPO, mereka lah yang akan menjadi pengguna jasa yang perdana di Kijing ini. Oke Pak, dampak ke perekonomian seperti apa Pak yang diberikan oleh dalam pembangunan pelabuhan yang sudah dilakukan? Pasti lah dampak multipliernya luas sekali. Dengan adanya pelabuhan ini kan berarti aktivitas ekonomi menjadi lebih meningkat. Kalau aktivitas ekonomi meningkat, itu pertumbuhan ekonominya juga meningkat. Itu secara multiplier efek. Tapi yang langsung dirasakan, kami akan merekrut sebagian masyarakat Mentawai ini untuk bisa involve di sini sebagai pekerja nantinya, tentu melalui proses seleksi dan seterusnya. Kita harapkan Pelabuhan Kijing ini memberi manfaat bukan hanya pada Mentawai, tapi juga pada Kalimantan Barat dan tentu nantinya ke seluruh Kalimantan. Pak, untuk proses pembangunan sini sudah berapa persen nih Pak? Apanya? Progresnya Pak? Progresnya Pak? 43% saat ini, tapi setiap hari dia bertambah terus. Karena Anda kan sudah lihat tadi,
Kita harapkan akhir bulan ini bisa di atas 50%, dan nanti itu tadi Juli itu sudah bisa dipakai. Itu total atau bagaimana Pak? Total. Juli total. Juli sudah total. Jadi sudah bisa dipakai pada fase 1, dermaganya bisa dipakai, terestrialnya dipakai, dan CY-nya, kontainer yachtnya bisa dipakai. Seperti tadi penjelasan, di darat itu kita bagi 3 untuk multipurpose, untuk kontainer sama untuk liquid. Nanti liquidnya pakai pipa langsung ke sini. Pak, untuk transportasi sendiri, infrastruktur jalan itu bagaimana nanti Pak? Iya, memang kita gitu, kecilnya. akses ini kita terus membicarakannya dengan pemerintah provinsi, dengan gubernur. Tapi kita akan punya satu solusi. Kita akan bangun di sini namanya CFS, Container Freight Station, atau pergudangan lah. Sehingga ketika barang-barang datang dari luar ke sini, disebut incoming, dia tidak perlu pakai kontainer ke Pontianak. Dia cukup dibongkar di sini. Istilahnya stopping stripping, nanti baru pecahan-pecahannya dibawa pakai truk yang lebih kecil ke Pontianak. Masih menggunakan akses yang sama. Tentu dalam jangka panjang kita harapkan ada pelebaran jalan supaya truk itu bisa lebih mobile dari Pontianak ke... Jalur khusus atau bagaimana nantinya Pak? Kalau untuk kedepannya kami masih membicarakan dengan Pak Gubernur, dan Pak Gubernur tentu juga membicarakan dengan Menteri PUPera karena ini menyangkut jalan nasional. Nah, tapi saat ini solusinya adalah kita akan bangun stopping stripping, kita akan bangun namanya container freight station, kita akan bangun pergudangan, sehingga barang dari kapal itu tidak perlu dalam bentuk kontainer ke Pontianak, cukup dibongkar di Mentawai, dan ini juga akan merekrut tenaga kerja untuk melakukan itu. Tapi Pak, menimbulkan satu tambahan dia logistik nggak Pak? Enggak dong, karena di sana kan dibongkar juga. Mau di sana di sini sama aja dibongkar juga. Pak, jauh ini total anggaran sudah habis berapa Pak? Apa? Untuk total anggaran Sekitar 1,4 triliun dari 2,5. Jawabannya begini, sudah ada pipeline lah. Jadi ketika ini beroperasi Juli 2027 sudah ada yang menggunakan. Dan saat ini kami sedang memfinalize pola kerjasama dengan mereka. Dan kita bisa lihat adanya Kijing ini kan memudahkan distribusi keluar, outgoing namanya, CPO dari Kalimantan Barat. Kemudian memudahkan incoming, barang-barang yang dibutuhkan di Kalimantan Barat. Jadi tahapan komersial namanya itu kita sudah lakukan, sudah bertemu dengan cukup banyak pengusaha, dan ini sedang dalam tahap finalisasi kontrak dengan mereka. Kita harapkan kontrak ini sudah selesai sebelum pelabuhan ini beroperasi. Pak, berarti nanti untuk tahun ini yang untuk CPO belum bisa belum bisa difungsikan Pak ya? Sudah Bisa juga Pak ya? Tiga sudah bisa. Jadi Juli itu sudah bisa untuk CPO, sudah bisa untuk multipurpose, sudah bisa untuk kontainer. Untuk tahap pertama ini Pak, seberapa besar sih mungkin per bulan atau per tahun yang akan bisa diekspor dari sini Pak keluar? Itu pertanyaannya lebih pas kepada yang akan menggunakan pelabuhan. Karena kita akan diskusikan ke mereka berapa. Kalau kapasitas kami siapkan tadi 500.000 kontainer tahap pertama. Kemudian berapa puluh juta ton untuk CPO. Tapi kapasitas ini kan belum tentu dipakai seluruhnya oleh si pengguna jasa. Yang jelas sudah akan ada yang menggunakan. Apakah Juli nanti akan dipastikan ini akan beroperasi tepat waktu Pak? Mengingat kan masih ada persoalan pemasangan yang masih berlaku. Untuk di sebelah sini sudah 100%. Insya Allah Juli akhir nanti kita undang. Kalau kemarin jalan tol yang ada rencana pembangunan jalan tol apa masih akan dilakukan? Termasuk. Jadi kalau pelabuhan itu dia kan konektivitas dari sisi laut. Ketika barang-barang sudah masuk ke darat kan harus ada akses di darat. Nah, salah satu opsi akses darat itu adalah pembangunan jalan tol. Cuma ini kan harus melibatkan banyak sekali pihak. Yang jelas tanggung jawab kami dari sisi pembangunan pelabuhan kita siapkan. Lalu sudah digunakan, tentu akan lebih baik kalau aksesnya juga menjadi lebih banyak. Pak, nanti untuk pelabuhan Pontianak berarti berangsur akan seperti apa nanti? Nah, kita akan operasikan sama-sama. Jadi tahap awal Kijing ini akan berada di bawah kelolaan Pontianak. Jadi sebagai sub dari Pontianak pada tahap awal. Nanti kemudian berlanjut kalau throughputnya sudah besar kita akan kasih perusahaan tersendiri yang mengelola Kijing ini. Berarti di sini nanti akan jadi tempat pembongkaran saja atau pemasan gitu Pak, baru bawa ke Pontianak. Seperti apa sebenarnya? Untuk incoming, seluruh proses itu adalah proses pelabuhan. Jadi kapal datang, dibongkar, stevedoring namanya. Kemudian setelah itu barang-barang tadi bisa stopping stripping, dipecah-pecah di sini, baru kemudian dibawa ke Pontianak.
Jadi proses ini bahkan akan mempermurah logistik cost, karena dia tidak perlu dalam bentuk kontainer, tapi sudah bisa langsung ke pengguna. Kita expect di sisi darat itu bisa menjadi distribution hub juga, khususnya ke Kalimantan. Bapak bilang kan tadi belum 100%. Kira-kira untuk saat ini progres yang masih akan terus diupayakan, dikerjakan apa lagi Pak? Sekarang menyelesaikan trestle, menyelesaikan dermaga, kemudian menyelesaikan darat. Jadi ini pekerjaannya adalah paralel semua. Dikerjakan 3 shift, 18 jam satu hari. Ya, oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Banyak Pak.